Halo BBT Lovers, selamat datang kembali di Bafabi Talks. Sama aku Vio, dan kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang gak kalah spesialnya nih sama episode-episode kita yang kemarin. Kalau episode yang kemarin itu kan kita udah sempet ngebahas soal lagu dari Nadine Amizah, terus juga ada lagu dari Tulus. Nah, yang sekarang ini kenapa aku bilang spesial? Karena aku gak sendirian nih. Aku ditemenin sama seorang musisi yang punya karya yang menarik, keren, indah, dan menginspirasi banget nih tentunya. Kalian pada penasaran kan BBT Lovers? Nah, daripada penasaran, kita langsung aja yuk kenalan dan ngobrol-ngobrol. Halo Kak, selamat datang di Bafabi Talks. Aku lagi sama kakak siapa nih? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Arza Loveli, biasanya dipanggil Arza. Oke, halo Kak Arza. Ya, Kak Arza, kita kan sekarang ini mau ngebahas soal perjalanan ngebuat lagu nih. Tapi sebelumnya mungkin BBT Lovers yang ada di rumah masih penasaran nih, Kak Arza tuh sebenarnya di dunia musik ini terbentuk dari penyanyi solo atau dari suatu band nih Kak? Boleh dong diceritain ke BBT Lovers. Jadi awalnya aku tertarik untuk masuk ke band tuh ketika aku dengerin ada satu band favorit aku, namanya Blink-182. Di situ aku udah tertarik kan untuk bikin band. Nah, jadinya di situ aku emang niatin untuk bikin band, dan kebetulan ketemu teman aku kan emang lingkupnya tuh emang suka musik lah. Akhirnya jadilah band gitu. Oke, berarti Kak Arza ini dari band ya Kak. Ya. Nama bandnya sendiri itu apa Kak? Boleh dong dikasih tahu ke BBT Untuk Lovers. band aku yang sekarang namanya 44 Holster. Oke, itu maknanya apa tuh Kak, 44 holster itu? Nah, jadi untuk 44 holster itu kan 4 sama holster ya. Ya. Jadi 4 itu artinya kita nih ada 4 personil, dan 4 lagi itu artinya kita tapi di musik side kita Oke. gitu. Dan holster tuh artinya gudang senjata. Jadi kayak kita tuh bikin nyelenehnya tuh kayak ini kita sebagai gudangnya, kita bikin senjata, yaitu lagu kita buat kayak ngancurin lagu-lagu orang gitu lah. Jadi kita agak star syndrome sih. Oke, Cuman oke. kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah ya, Nggak karena apa-apa kan lah. ya kalian juga yang penting punya karya, Yang nggak punya. cuman star syndrome biasa Iya. doang. Jadi 44 holster itu dari 4 orang, 4 orang. 4 personil, dan juga diibaratkan gudang senjata itu sebagai nih loh kita punya karya-karya musik Yap. gitu ya. Oke, Kita oke, bikin paham. musik. Oke, berarti kan 4 personil. Nah, Yap. itu isinya ada apa aja sih Kak? Dan Kak Arza sendiri sebagai apa nih? Jadi aku sendiri di 44 Holster tuh ngisi di drum. Jadi aku jadi drummer, dan untuk tiganya lagi tuh ada vokalis sekaligus gitaris rhythm, terus ada gitaris lead, sama satu lagi ada bassis. Oh, oke. Oke, dan sebenarnya kan kayak yang tadi aku bilang, kita tuh lagi ngebahas soal perjalanan ngebuat lagu. Nah, BBT Lovers yang spesialnya sekarang ini sebenarnya tuh Kak Arza ini yang sudah aku tahu adalah sosok di balik pembuat lagu dari band Kak Arza sendiri nih. Bener nggak Kak? Yap, betul. Oke, benar, berarti sudah tervalidasi ya. Yap. Nah, aku mau nanya, lagu favorit dari Kak Arza sendiri yang paling memorable itu lagu apa sih Kak? Judulnya tuh apa? Untuk yang paling memorable menurut aku sih, karena aku udah bikin lagu sampel tuh udah lumayan banyak ya. Tapi untuk memorable banget sih yang aku baru keluarin sekarang, Talk Oke. to Me. Oke, Judulnya Talk to Talk to Me. Menarik nih, judulnya aja udah keren nih, Talk to Me. Nah, itu makna lagunya sendiri tuh apa Kak? Talk to Me tuh nyeritain tentang apa sih? Jadi itu ceritanya tuh Talk to Me ngebahas tentang kayak pasangan yang dimana cowoknya ini tuh kayak ngejalanin hubungannya tuh sendiri. Jadi dia kayak nggak dapat feedback dari pacarnya, dari ceweknya. Nah terus waktu itu emang kebetulan emang ada pengalaman pribadi, jadi Oke. kepikiran lah buat nulis itu. Terus itu juga ngerasanya kayak kita mencintai cewek ini tuh kayak gambling gitu, makanya kita tulis lah lirik lagunya. Oke, jadi ini cerita bisa dibilang pengalaman pribadi juga Iya, tentang pengalaman kisah asmara lah ya, Yap, yang betul seperti sekali. pada umumnya kebanyakan gitu ya, yang pastinya juga relate ya sama Relate pasti. pendengar-pendengar musik ya. Oke, Talk to Me. Kenapa judulnya tuh Talk to Me? Kayak
berkesan banget nih, kayak menarik banget nih Talk to Me. Kenapa tuh Kak? Jadi kenapa dinamain Talk to Me tuh karena kayak ini tuh hubungan emang sebenarnya kalau misal hubungan dua orang tuh kan butuh komunikasi ya, harus Oke, kayak iya betul. satu sama lain gitu. Cuman kayak ini perempuannya kok, yang ceweknya kok kayak pasif gitu. Oke. Makanya dikasih judulnya Talk to Talk to Me. Me. Berarti kayak mengibaratkan kayak pasangan yang satunya tuh udah ngeluarin Effort. effort yang banyak gitu, tapi kok cewek yang si satunya itu kayak cuek banget gitu Iya. ya. Oke, aku paham. Nah, aku penasaran dan lupa banget nih. Kak Arza boleh dong dinyanyiin sedikit mumpung ada Kak Arzanya kan di sini, sedikit aja dari lagu Talk to Me ini. Coba dong, Kak. Nih boleh. Kalau aku tuh yang paling suka lirik di bridge-nya yang kayak gini. Oke. Loving you is like a Russian roulette, and I gamble with my feelings of deflection that I never had. Oh, itu paling enak sih menurut aku Oke, sih. keren, paling enak tuh ya. Oke, tapi dari pembuatan lagu ini sendiri ada part yang Kak Arza dan teman-teman tuh ngerasa kayak susah nggak sih Kak? Kayak kayaknya lirik ini feelsnya kurang dapet deh. Ada nggak yang kayak gitu-gitu? Kalau kayak gitu sih pasti sering ya terjadi. Kayak waktu bikin Talk to Me ini aja, bikin liriknya tuh yang paling lama daripada instrumennya. Kayak instrumen tuh bisa diselesain 3 hari lah paling. Tapi ketika dicampur sama liriknya, wah ini kayaknya nggak pas nih, ini kayaknya nggak pas. Kira kita cari lagi lirik lain, kosakata lain yang lebih pas gitu. Oke, berarti emang ada perubahan-perubahan sedikit Iya, ya dari perubahan-perubahan liriknya sedikit. supaya kayak ya feelsnya nyampe gitu ya Iya. ke pendengar-pendengarnya. Oke, tapi tadi kan dibilang inspirasi lagu ini sendiri tuh dari kisah asmara, pengalaman sendirilah gitu ya, atau Pribadi. pengalaman teman-teman mungkin ya. Tapi emang kebanyakan tuh sebenarnya lagu itu diambil terinspirasi dari pengalaman sendiri kah, atau ada yang dari imajinasi sih Kak? Biasanya kalau misal kita emang lagi nulis lagu tuh dari pengalaman pribadi. Oke. Jadi kalau misal lagi ada suatu kayak pengalaman, kita tuh biasanya langsung kayak wah kepikiran nih mau nulis nih, langsung nulis gitu. Oke, berarti baru ngebuat liriknya dari ditumpahin dari pengalaman. Iya. Tapi emang gitu sih Kak, yang aku tahu juga kebanyakan memang lagu tuh kadang yang ngebuat lagu itu kayak ibaratnya dia curhat, terus numpahin dan nuangin isi hatinya, nih gue jadiin lagu aja karena gue nggak bisa curhat nih, biar lagu aja yang berbicara gitu betul. ya Kak. Iya, gitu. Oke. Menarik nih, tapi aku penasaran. Aku masih penasaran sama proses pembuatan lagu tuh, yang kalau misalkan dari lirik itu kan berarti dari kisah pengalaman ya Kak. Yap. Lirik baru lagunya. Nyari musiknya gitu ya. Yep. Tapi bisa nggak Kak kayak kita tuh cari musiknya dulu baru kita nemuin lirik yang pas nih, kayak dibalik gitu, bisa nggak sih Kak? Sulit gak? Sebenarnya bisa, cuman jangka waktu untuk nulis liriknya jadi bakal lebih lama. Oke, gitu. Jadi kita tuh pernah bikin lagu, dan biasanya kita juga kalau bikin lagu biasanya instrumen dulu. Oh, oke. Karena kita kayak sering main gitar, wah nemu enak nih, chord enak nih, kuncinya enak, patternnya enak, baru kita rapihin, kita gabungin sama instrumen lain. Nah baru tuh kita mikir kita mau nulis apa ya, liriknya kayak gimana ya. Nah itu yang lamanya tuh di situ. Oke, berarti agak cukup bisa, cuman agak Bisa, cukup cuman lama juga lama, ya, iya. untuk dapetin, untuk jadi dijadiin satu lagu gitu ya Kak. Tapi kalau soal genre atau aransemen lagu itu, Kak Arza biasanya terinspirasi dari apa sih? Nah kalau misalnya aku pribadi ya, itu terinspirasi dari band Blink-182 yang tadi. Oh, Itu oke. genre popang, cuman karena di Indonesia ini udah lumayan banyak band popang, jadi aku sama teman-teman tuh nambahin ada kata modernnya. Jadi ada EDM-nya, terus vokalnya juga ada reverbnya biar lebih basah gitu. Oh, oke. Berarti dari terinspirasinya dari band luar negeri, Band luar yang ngerasanya kayaknya tuh genrenya agak-agak sama nih ya sama dia, Iya. tapi karena di Indonesia itu musik popang udah banyak, akhirnya ditambahin modern popang Yap. gitu ya. Oke. Nah, aku penasaran juga nih, kalau Kak Arza itu ngebuat lagu dan lagi bingung nih, nggak nemuin inspirasinya, nggak ada idenya, itu tuh gimana Kak cara buat dapet ide biar nggak kosong gitu Kak? Biasanya sih aku banyakin dengerin band-band lain ya, walaupun itu nggak popang, cuman aku tetap dengerin. Tapi yang biasa aku dengerin tuh ya band tadi Blink-182, terus apalagi sekarang banyak-banyak kayak solo-solo yang
popang juga tapi nggak ngeband. Solo tapi ngepopang tuh banyak. Aku dengerin buat referensi gitu sih biasanya. Berarti kalau emang lagi kosong banget nyari ide dan referensi lah ya dari musisi-musisi lain gitu ya biar dapat nih idenya. Oke, aku sempet lupa deh. Kak Arza sendiri tuh mengawali di dunia musik ini tuh awalnya dari mana sih Kak? Kenapa tiba-tiba bisa sampai sekarang nih terjun di dunia musik? Aku penasaran tuh. BBT Lovers juga penasaran tuh pasti. Jadi ini awalnya aku bisa terjun ke dunia musik tuh dari papa sebenarnya. Oke. Jadi papa aku sempat ngajarin gitar. Nah, sampai di mana aku udah diajarin kunci-kunci dasar, terus waktu aku SMP aku ketemulah sama band favorit aku sampai sekarang, Blink-182. Terus kayak wah kayak seru nih ngeband. Terus masuk SMA ketemu teman-teman yang emang suka ngeband juga. Akhirnya kita bikin band tuh waktu SMA. Cuman nggak bisa lanjut soalnya waktu itu aku fokus buat masuk kuliah kan. Nah pas sudah mau masuk kuliah ketemulah sama vokalis aku yang sekarang namanya Kai. Terus kita bikin project lagu. Wah nih kayak harus diseriusin nih. Terus pas sudah diseriusin jadilah 44 Holster. Berarti awalnya emang dari kecil itu udah disupport lah ya sama orang tua, dibeliin alat musik gitu ya, ngulik-ngulik sendiri gitu sampai akhirnya ketemu yang pas, akhirnya diseriusin juga di dunia musik ini, akhirnya sampai sekarang tuh jadi band ya. Oke, keren banget nih. Nah Kak Arza, kita nggak terasa banget ya ngobrol-ngobrol dari tadi. Kita udah ada di penghujung acara nih BBT Lovers. Tapi terakhir banget nih Kak Arza, aku mau Kak Arza kasih pesan-pesan dong buat BBT Lovers yang ada di rumah, yang lagi mau coba memulai perjalanan membuat musiknya. Gimana tuh Kak, biar pada semangat nih? Jadi untuk BBT Lovers yang ingin memulai di dunia musik, aku cuman berpesan sih satu aja, yaitu ngulik. Karena ngulik di dalam musik itu gimana caranya kita bikin sound yang bagus, sound yang oke, mainnya rapi, mau lagi produce atau lagi di atas panggung, itu semua berawal dari ngulik. Jadi untuk BBT Lovers yang baru mulai di dunia musik harus ngulik terus setiap hari. Oke, pesan yang simple tapi maknanya luas ya. Ngulik. BBT Lovers harus banyak ngulik, karena dari ngulik itu kita bisa banyak tahu kedalaman dari musik itu gimana ya Kak. Oke, luar biasa banget. Terima kasih banyak ya Kak Arza sudah datang ke podcast kita, udah membagi inspirasi, kisah, dan tentunya aku juga sangat terinspirasi ya sama ceritanya Kak Arza. Kak Arza sukses terus ya, sama bandnya juga sukses terus. Semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi karya-karya yang dibuat, karya-karya yang tentunya sangat amat dinantikan sama orang-orang di luar sana, yang bisa menginspirasi, yang bisa dinikmati dan didengar sama banyak orang. Amin. Terima kasih banyak ya Kak Arza. Sama-sama. Oh ya Kak Arza, aku lupa satu lagi dong, promosiin band Kak Arza juga boleh nih, supaya nggak pada penasaran nih kalau dengerin lagunya tuh di mana. Coba Kak, boleh. Jadi sebelumnya aku Arzal Feli selaku drummer dari 44 Holster di sini. Aku mau promosiin satu lagu yang baru kita rilis, first single kita, judulnya Talk to Me. Udah rilis di all platform, di Spotify ada, Apple Music ada, di YouTube pun ada. Jangan lupa didengerin ya BBT Lovers. Gitu sih Kak. Oke, jangan lupa didengerin ya BBT Lovers semua. Untuk nama bandnya nanti akan aku taruh di bawah sini. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak Arza sudah berkunjung ke sini. Nah, gimana BBT Lovers? Beneran seru banget kan episode yang kali ini, perjalanan ngebuat musik, ngebuat lagu dari seorang musisi yang ternyata tuh nggak gampang dan nggak mudah ya. Tapi Kak Arza hebat banget loh BBT Lovers, sampai sekarang tuh masih bertahan di dunia musik dengan usianya yang masih muda juga, udah punya karya-karya luar biasa sekali kan ya. Dan untuk BBT Lovers semua, kalian harus tetap semangat yang lagi coba untuk ngebuat lagu, yang udah berkecimpung di dunia musik. Kalian semua semangat terus, kejar impian kalian, kejar apapun yang menjadi keinginan kalian. Sukses terus untuk BBT Lovers semua. Dan terima kasih banyak juga untuk BBT Lovers yang udah dengerin terus podcast kita, nontonin terus dari awal sampai sekarang ini.
Kalau misalkan kalian suka sama episode yang kali ini, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini. Dan juga jangan lupa bagiin ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, ke kerabat kalian podcast yang kali ini, supaya lebih banyak lagi orang-orang di luar sana yang terinspirasi sama episode yang kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya. Aku pamit dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Keep listening, keep feeling the music. Bye BBT lovers.